Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu tindak pidana khusus. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SMH. Materi hari ini terkait dengan tindak pidana korupsi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi awal, yaitu pengertian tindak pidana korupsi. Apabila kita lihat dari judulnya itu, sudah jelas ada dua suku kata. Yang pertama tindak pidana, yang kedua korupsi. Saya akan menjelaskan terkait dengan tindak pidana terlebih dahulu. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, sehingga akibat dari perbuatan itu, orang tersebut dijatuhkan dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan korupsi, apabila dilihat dari pengertian secara umum, yaitu perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan perekonomian negara. Apabila dilihat dari pendapat ahli, maka korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang artinya penyuapan. Nah, dalam hal ini penyuapan pun masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Kemudian koruptor, yang artinya merusak. Merusak maksudnya merusak perekonomian negara dan bangsa. Dengan demikian, gejala di mana para pejabat, badan-badan negara cara menyalahgunakan atau menyalahkan akan kewenangan atau wewenang dengan terjadinya penyuapan, kemudian pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya. Jadi korupsi dalam hal ini, yang pertama penyuapan, yang kedua merusak, yang ketiga terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berupa penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai, baik itu pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta yang ada di suatu perusahaan. Jadi apabila kita simpulkan terkait dengan tindak pidana korupsi ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, baik itu sendiri maupun berkelompok, di mana perbuatan itu merusak, termasuk juga dalam hal ini perbuatan itu berupa penyuapan, termasuk juga perbuatan itu merupakan penyalahgunaan wewenang, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana yang berlaku, yaitu undang-undang yang terdapat atau sanksi pidana yang terdapat di undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan pengertian tindak pidana korupsi. Selanjutnya, sebab terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila kita lihat dari beberapa pendapat ahli, maka saya simpulkan bahwa sebab terjadinya tindak pidana korupsi yang pertama lemahnya pendidikan agama, sudah jelas. Orang yang biasa melakukan korupsi tentu pendidikan agamanya lemah. Atau bisa dikatakan tidak mempunyai pendidikan agama. Karena apa? Orang yang mempunyai pendidikan agama tentu dia tidak akan mau melakukan korupsi. Karena apa? Perbuatan korupsi termasuk perbuatan tercela kalau di agama. Kemudian kurangnya pendidikan, sudah jelas. Orang yang melakukan korupsi memiliki pendidikan yang minim.
walaupun dia mempunyai gelar seperti gelar sarjana maupun gelar lainnya, namun pendidikan dikatakan pendidikan ini bukan pendidikan gelar akademik saja. Maksudnya pendidikan dalam hal ini pendidikan yang atau ilmu yang diampuh di dalam dunia perkuliahannya. Orang yang biasa melakukan tindak pidana korupsi tentunya pendidikan atau ilmu yang didapat di perkuliahannya sama sekali tidak ada atau nol. Sehingga dia tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Mana perbuatan yang melawan hukum dan mana perbuatan yang tidak melawan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana korupsi sama sekali tidak mempunyai pendidikan atau orang yang tidak berpendidikan. Kemudian kemiskinan. Dalam hal ini sudah jelas, orang yang melakukan tindak pidana korupsi tentu faktor yang paling awal adalah kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan, mau tidak mau untuk merubah hidup, dia melakukan jalan pintas, yaitu apa? Melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penegakan hukum yang lemah, sudah jelas. Setiap perkara yang korupsi yang masuk di pengadilan, sudah jelas dikatakan lemah apa? Yang pertama, hakim menjatuhkan terkadang sanksi pidananya yang begitu ringan. Sehingga tidak memberikan efek jerak terhadap si pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Selanjutnya, tidak ada sanksi yang keras, sudah jelas. Apabila hakim mengikuti aturan hukum atau sanksi yang tercantum di aturan hukum seperti undang-undang korupsi, maka kalau nominal di atas atau nominal yang telah ditentukan di dalam undang-undang korupsi, termasuk juga sanksi pidana mati, sudah seharusnya pelaku itu dijatuhkan dengan sanksi pidana mati. Namun, kenyataannya banyak sekali pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi hanya dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara saja, yang terdiri dari beberapa tahun, sehingga apabila tidak melakukan atau tidak dijerat dengan sanksi pidana itu, dapat diganti dengan sanksi pidana denda. Nah, inilah yang membuat sanksi pidana itu tidak keras atau tidak tegak di dalam penegakan hukum. Kemudian kelangkaan sifat anti korupsi sudah jelas. Ini kelangkaan sifat anti korupsi ini bukan saja di pemerintahan. Kita lihat pun di masyarakat pun masih ada. Tidak ada sifat anti korupsinya. Kenapa saya sebut demikian? Contoh, kita ketika masuk dunia pekerjaan, untuk mengegulkan atau meloloskan anak kita atau saudara kita atau adik kita dan semacamnya, mau tidak mau kita melakukan penyuapan. Dengan alasan ini uang bensin, ini uang rokok, dan sebagainya. Itu pun termasuk dengan tidak adanya sifat anti korupsi. Makanya saya bilang sifat anti korupsi ini tidak termasuk di dalam pemerintahan saja. Di masyarakat pun tidak ada sifat anti korupsi. Sehingga tidak menutup kemungkinan korupsi terus merajalela di Indonesia ini sendiri. Kemudian gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil, sudah jelas ini. Akibat dengan gaji yang kecil, mau tidak mau pemerintah atau pegawai negeri sipil itu melakukan tindak pidana korupsi untuk memenuhi kehidupannya. Selanjutnya gaya hidup konsumtif, sudah jelas. Gaya hidup konsumtif ini dengan gaya hidup yang mewah, serba instan, tidak mau bersusah payah mencari uang, mau tidak mau dia melakukan tindak pidana korupsi. Karena apa? Korupsi itu menghasilkan uang yang banyak tanpa melakukan suatu perbuatan atau upaya yang begitu melelahkan atau menggunakan tenaga yang begitu banyak. Dan yang terakhir adalah keadaan masyarakat. Nah, di sini keadaan masyarakat pun mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Kenapa saya sebut demikian? Karena apa? Di masyarakat sendirilah telah terjadi penyuapan, telah terjadi sogok,
hal-hal itu sudah termasuk di dalam tindak pidana korupsi sebenarnya. Namun oleh masyarakat kita, dak apalah. Kalau dak macam itu, kalau dak seperti itu, maka tujuan kita untuk misalnya meloloskan anak kita mendapat pekerjaan tidak akan tercapai, tidak akan terkabul. Nah, itulah yang termasuk dalam keadaan masyarakat yang mendukung adanya tindak pidana korupsi. Baiklah, itu tadi terkait dengan sebab terjadinya tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya, akibat terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu gagalnya mewujudkan pemerintah yang bersih, sudah jelas. Dengan adanya korupsi, pemerintahan yang bersih itu sama sekali tidak ada. Karena apa? Pemerintahan yang bersih, pemerintah yang terhindar dari adanya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun, kita lihat sendiri bagaimana pemerintahan kita sendiri. Sudah banyak pemerintahan atau instansi, pejabat-pejabat tinggi yang dari dulu sampai sekarang terjerat dengan adanya tindak pidana korupsi. Bahkan mereka walaupun dijatuhkan dengan sanksi pidana, malah mereka tertawa. Bukan merasa seperti cemas atau ketakutan dan sebagainya. Malah mereka dijatuhkan vonis dengan hakim, malah mereka tertawa. Hal ini kita dapat lihat seperti di televisi-televisi kita. Dapat kita lihat bagaimana ketika terdakwa dijatuhkan dengan sanksi pidana dalam hal tindak pidana korupsi. Bahkan bukan tertawa saja, mereka pun malah dada-dada dengan kita. Hal seperti itu, itulah yang membuat pemerintah kita tidak dapat dikatakan pemerintah yang bersih. Selanjutnya, tidak tersalurnya dana untuk kepentingan masyarakat, sudah jelas. Banyak dana-dana atau anggaran yang dianggarkan untuk kepentingan masyarakat tidak tersalurkan sepenuhnya. Saya ambil contoh. Seperti dana yang dianggarkan untuk masyarakat terkait dengan hal ini. Tapi ketika dimasukkan atau turun di masyarakat, dana tersebut tidak sepenuhnya. Contoh, dana anggaran untuk seperti misalnya untuk anggaran pendidikan dan sebagainya, ternyata cuma segelintir masyarakat yang mendapatkan. Selainnya tidak dapat. Atau seperti contoh, anggaran untuk ini dianggarkan sebesar misalnya 10 miliar. Kemudian turun ke masyarakat tidak sampai segitu. Cuma sampai berapa? 5 miliar. 5 miliarnya itu sudah termasuk dalam tindak pidana korupsi. Makanya saya dapat bilang sini, tidak tersalurnya dana untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat tidak mempercayai dengan sistem pemerintahan, sudah jelas. Dengan adanya korupsi ini, masyarakat tidak percaya lagi dengan sistem pemerintahan. Karena apa? Pemerintah sendiri yang membuat masyarakat itu tidak mempercayainya lagi. Selanjutnya, yang akibat selanjutnya yaitu merugikan keuangan negara. Merugikan keuangan negara ini sudah termasuk dalam unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi sudah jelas, adanya korupsi ini dapat merugikan keuangan negara, termasuk keuangan negara Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan negara Indonesia rugi, mau tidak mau negara Indonesia akan menggeludak lagi utangnya ke negara luar atau negara lain. Makanya dengan adanya tindak pidana korupsi ini seharusnya kita bersama-sama bagaimana untuk mencegah supaya jangan marak terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.